Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tasya Putri Kuswanto dengan NPM 24041010085 kelas E041. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas EHS mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik yang diampu oleh Bapak Bagus Nuari Harmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai collaborative governance dalam pengembangan kampung wisata dengan studi kasus Kampung Warna-Warni Jodipan yang berada di Kota Malang. Saya memilih kasus ini karena Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan salah satu contoh menarik dalam kajian administrasi publik, khususnya mengenai bagaimana suatu masalah publik dapat diselesaikan melalui kerjasama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah. Dalam kasus ini, perubahan yang terjadi di Jodipan tidak hanya berasal dari peran pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan akademisi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana awal terbentuknya kolaborasi, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana implementasi program berjalan, serta bagaimana bentuk governansi publik yang terlihat dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan. Untuk memahami kasus ini, terlebih dahulu kita perlu melihat kondisi awal Kampung Jodipan. Sebelum menjadi salah satu destinasi wisata yang dikenal masyarakat luas, Kampung Jodipan merupakan kawasan pemukiman yang memiliki berbagai permasalahan, terutama terkait kondisi lingkungan dan citra kawasan. Pada saat itu, kawasan Jodipan sering dianggap sebagai kawasan kumuh karena kondisi pemukiman yang kurang tertata. Namun, permasalahan tersebut sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan saja. Permasalahan juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga dan menciptakan peluang ekonomi baru. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai masalah publik yang kompleks karena penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui satu kebijakan pemerintah. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi pemerintah memiliki keterbatasan apabila harus menyelesaikan seluruh persoalan sendiri. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan dari aktor lain seperti masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan akademisi. Analisisnya, kasus Jodipan menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam penyelesaian masalah publik. Jika sebelumnya pemerintah sering dianggap sebagai aktor utama dalam pembangunan, maka dalam konsep governansi publik modern, pemerintah mulai berperan sebagai penghubung dan fasilitator yang mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama. Jadi, masalah yang terjadi di Jodipan menjadi salah satu alasan mengapa pendekatan collaborative governance menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis kasus ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana awal mula kolaborasi dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan. Perubahan Jodipan bermula dari adanya ide kreatif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang melihat bahwa kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Ide tersebut kemudian mendapat dukungan dari masyarakat sekitar karena masyarakat juga menjadi pihak yang merasakan langsung kondisi kawasan tersebut. Setelah itu, terjadi kerjasama dengan PT Indana Paint melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Melalui program tersebut dilakukan pengecatan kawasan sehingga tampilan kampung mengalami perubahan yang cukup besar. Perubahan visual tersebut kemudian menarik perhatian masyarakat luas dan membuat Jodipan mulai dikenal sebagai kampung wisata. Setelah adanya perkembangan tersebut, pemerintah Kota Malang ikut memberikan dukungan melalui berbagai bentuk fasilitasi, seperti dukungan terhadap pengembangan kawasan wisata dan penguatan program. Jika dilihat dari prosesnya, transformasi Jodipan tidak sepenuhnya berasal dari program pemerintah sejak awal. Analisisnya, kasus ini menunjukkan bahwa kolaborasi dapat muncul dari inisiatif masyarakat atau aktor non-pemerintah terlebih dahulu. Kemudian, pemerintah masuk untuk memberikan dukungan dan legitimasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak selalu berjalan
secara satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Sebaliknya, dalam governansi publik modern, masyarakat dan aktor lainnya juga dapat menjadi penggerak awal perubahan. Karena itu, Jodipan dapat dilihat sebagai contoh kolaborasi yang menggabungkan pendekatan bottom-up dari masyarakat dengan dukungan top-down dari pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan kampung warna-warni Jodipan. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran berbeda, tetapi saling berhubungan. Aktor pertama adalah pemerintah Kota Malang. Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, fasilitas, serta membantu pengembangan kawasan wisata. Aktor kedua adalah masyarakat lokal. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan pihak yang tinggal di kawasan tersebut dan menjadi pelaksana utama dalam pengelolaan wisata. Aktor ketiga adalah sektor swasta, yaitu PT Indana Paint melalui program CSR. Pihak swasta memberikan dukungan sumber daya yang membantu proses awal perubahan kawasan. Selain itu, terdapat peran mahasiswa, akademisi, dan komunitas yang memberikan ide kreatif serta membantu proses pengembangan konsep wisata. Media juga memiliki peran dalam perkenalan kampung Jodipan kepada masyarakat luas sehingga meningkatkan daya tarik wisata. Jika dilihat dari hubungan antar aktor tersebut, terlihat bahwa setiap pihak memiliki kemampuan dan sumber daya yang berbeda. Analisisnya, kolaborasi dapat berjalan karena terdapat proses saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan, masyarakat memiliki pengetahuan tentang kondisi lokal, swasta memiliki sumber daya, dan komunitas memiliki inovasi. Jadi, keberhasilan Jodipan tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi berasal dari kerjasama berbagai aktor yang memiliki tujuan yang sama. Berdasarkan aktor yang terlibat, kampung warna-warni Jodipan dapat dikategorikan sebagai bentuk collaborative governance. Collaborative governance merupakan pendekatan di mana pemerintah bekerja sama dengan aktor non-pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Dalam kasus Jodipan, pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas. Bentuk kolaborasi ini terlihat dari adanya pembagian peran antar pihak. Pemerintah memberikan dukungan dan legitimasi. Masyarakat menjalankan pengelolaan wisata. Swasta memberikan dukungan sumber daya, sedangkan komunitas membantu memberikan inovasi. Analisisnya, kasus Jodipan menunjukkan adanya perubahan dari konsep government menuju governance. Dalam konsep government, pemerintah menjadi pusat utama dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam governance, pemerintah menjadi salah satu aktor yang bekerja sama atau bekerja bersama aktor lainnya. Artinya, pemerintah tetap memiliki peran penting. Tetapi, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan birokrasi pemerintah. Keberhasilan lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mampu membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi pengembangan kampung warna-warni Jodipan berlangsung. Jika dilihat dari prosesnya, terdapat beberapa tahap dalam implementasi program ini. Tahap pertama adalah munculnya ide perubahan kawasan. Ide tersebut berasal dari mahasiswa dan kemudian mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan awal melalui dukungan CSR dari PT Indana Paint yang membantu proses revitalisasi kawasan. Tahap ketiga adalah masuknya peran pemerintah untuk memberikan dukungan agar kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata. Tahap terakhir adalah tahap pengelolaan, di mana masyarakat mulai mengambil peran dalam menjalankan aktivitas wisata dan kegiatan ekonomi lokal. Analisisnya, implementasi Jodipan menunjukkan bahwa proses pembangunan publik tidak selalu berjalan dengan pola birokrasi yang kaku. Biasanya dalam birokrasi tradisional, pemerintah membuat program, kemudian masyarakat menjadi penerima. Namun dalam kasus Jodipan, prosesnya lebih interaktif karena ide, pelaksanaan, dan pengelolaan melibatkan banyak pihak.
Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dapat membuat implementasi kebijakan menjadi lebih adaptif karena mempertimbangkan peran dan kebutuhan dari berbagai aktor. Dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan, pemerintah tetap memiliki posisi yang penting. Namun, peran pemerintah dalam kasus ini tidak hanya sebagai pelaksana utama, tetapi lebih sebagai fasilitator. Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, membantu penyediaan fasilitas, serta mendukung promosi kawasan wisata. Selain itu, pemerintah juga memberikan legitimasi agar pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan secara lebih terarah. Analisisnya, kasus Jodipan menunjukkan perubahan peran birokrasi pemerintah. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengatur melalui aturan, tetapi juga sebagai pihak yang membangun hubungan dan menghubungkan berbagai kepentingan. Dalam konsep governansi publik, pemerintah berperan sebagai enabler, yaitu pihak yang menciptakan kondisi agar masyarakat dan aktor lain dapat ikut berkontribusi. Jadi pemerintah tetap menjadi bagian penting, tetapi keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja. Selain pemerintah, sektor swasta dan komunitas juga memiliki peran besar dalam perubahan Kampung Jodipan. Peran sektor swasta terlihat melalui program CSR dan dari PT Indana Paint. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor awal yang membantu perubahan fisik kawasan. Sementara itu, komunitas dan akademisi berperan dalam memberikan ide kreatif, membangun konsep wisata, serta membangun atau membantu menciptakan identitas baru bagi kawasan tersebut. Analisisnya, keterlibatan sektor non-pemerintah dalam kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan publik tidak hanya bergantung pada anggaran dan program pemerintah. Aktor non-pemerintah dapat memberikan sumber daya lain seperti inovasi, kreativitas, dan jaringan sosial. Dalam kasus Jodipan, pihak swasta dan komunitas menjadi penggerak awal yang mempercepat perubahan kawasan. Hal ini menjadi salah satu karakter penting dalam collaborative governance, yaitu adanya kontribusi aktif dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan. Masyarakat menjadi aktor yang sangat penting karena mereka tidak hanya menerima manfaat dari adanya wisata, tetapi juga ikut terlibat dalam proses pengelolaannya. Bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi dalam menjaga kawasan, mengelola aktivitas wisata, membentuk kelompok sadar wisata, serta mengembangkan usaha seperti UMKM. Analisisnya, walaupun konsep utama dalam kasus ini adalah collaborative governance, terdapat unsur co-production di dalamnya. Co-production berarti masyarakat ikut menjadi bagian dalam menghasilkan pelayanan publik. Dalam konteks Jodipan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan atau penerimaan hasil kebijakan, tetapi ikut menciptakan layanan wisata tersebut. Masyarakat membantu memastikan bahwa kawasan wisata tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau pihak luar, tetapi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal. Dari adanya kolaborasi berbagai aktor, Kampung Warna-Warni Jodipan memberikan beberapa dampak positif. Pertama, terjadi perubahan citra kawasan. Kawasan yang sebelumnya dianggap kumuh berubah menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Kedua, pengembangan wisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan UMKM dan aktivitas wisata. Ketiga, muncul peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kawasan wisata. Namun, selain keberhasilan tersebut, terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan program agar tidak hanya bergantung pada popularitas atau daya tarik visual. Selain itu, koordinasi antar aktor juga perlu terus dijaga, karena kolaborasi melibatkan banyak kepentingan. Analisisnya, keberhasilan sebuah kolaborasi tidak hanya dilihat dari perubahan yang terjadi pada awal program, tetapi juga dari kemampuan aktor-aktor tersebut untuk mempertahankan kerjasama dalam jangka panjang.
Artinya, keberlanjutan menjadi tantangan utama dalam governansi kolaboratif. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan contoh penerapan kolaboratif governance dalam penyelesaian masalah atau dalam penyelesaian masalah publik. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus atau tidak selalu harus dilakukan oleh pemerintah saja. Pemerintah, masyarakat, swasta, dan komunitas dapat bekerja sama dengan peran masing-masing. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, masyarakat menjadi pengelola utama, sedangkan swasta dan komunitas memberikan dukungan sumber daya serta inovasi. Analisis akhirnya adalah keberhasilan Jodipan menunjukkan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan perubahan yang lebih efektif karena menggabungkan kemampuan dari berbagai pihak. Namun, agar kolaborasi dapat terus berjalan, diperlukan koordinasi yang baik dan penguatan kelembagaan agar program tidak hanya berhasil sementara, tetapi juga tetap berkelanjutan. Untuk referensi yang saya gunakan dalam analisis ini berasal dari beberapa penelitian yang membahas mengenai collaborative governance, pengembangan desa wisata, CSR, serta studi mengenai Kampung Warna-Warni Jodipan. Referensi tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana hubungan antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dapat membentuk suatu tata kelola publik yang kolaboratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.